orang yang mencela, yang menghina, yang mengolok-olok dengan yang diolok-olok, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Tapi sing jelas ngeten, orang yang memperolok-olok saat itu telah diketahui kejelekannya. Apa wujudnya? Mengolok-olok orang lain. Nah, ini sudah jelas dia jelek. Belum tentu yang diolok-olok ini memang orangnya itu punya kejelekan. Kemudian tema yang ketiga, perintah untuk mendamaikan kelompok yang sedang bermusuhan, berperang, yang sedang terjadi perselisihan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, dan jika dua golongan minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka berperang, fa aslihu, maka damaikanlah, bainahuma, di antara keduanya. Jika ada kelompok mukmin berperang bersama mukmin, diperintahkan untuk didamaikan, jangan dibiarkan, jangan malah diadu domba. Wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk mendamaikan. Pernah terjadi setelah Rasulullah wafat, pernah ada perang Jamal, ya. Sayyidina Ali dan Siti Aisyah bertemu dalam peperangan, podo-podo muslime mukmine, terjadi peperangan. Sayyidina Ali pernah berperang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peperangan itu, ya. Ini perlu didamaikan, jangan dibiarkan, karena antar mukmin satu dengan yang lain itu pada dasarnya bersaudara. Fa in baghat, jika mereka berbuat aniaya, fa in baghat, maka jika berbuat aniaya, ikhdahuma, salah seorang dari keduanya, alal ukhra, atas yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilu, maka perangilah, allati tabghi, golongan yang berbuat aniaya, hatta, sehingga, tafi'a, golongan itu kembali, ila amrillah, kepada perintah Allah. Kalau kelompok mukmin satu dengan yang lain ada yang bersikap napa niki arogan, ya. Mereka bersikap keras kepada yang lain, ya, supaya kekerasannya itu, sifat arogan itu dibunuh. Jadi bukan dibunuh orangnya, ya. Mboten sing balelon terus dibunuh, mboten. Yang bersifat arogan dari dua kelompok yang sedang berperang, bermusuhan, ini supaya ditundukkan, diberi pengertian, ya. Faqatilu itu supaya mereka diberi pengertian. Sehingga apa? Ya, hatta tafi'a ila amrillah, supaya dia kembali kepada jalan Allah. Tapi nek dibunuh kan tidak ada kesempatan kembali. Maka maksud dibunuh ini supaya diberi pengertian, ya, disikapi keras, sehingga dia tidak bersifat arogan, tidak berbuat aniaya, ya, supaya kembali kepada jalan yang benar. Fa in fa'at, maka jika golongan itu telah kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah antar keduanya bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan berlaku adillah kalian.
Jadi ini setelah mereka sadar kelompok yang menentang ini kembali kepada jalan yang benar, damaikan keduanya. Sesama mukmin harus dirukunkan. Bagaimana cara merukunkan? Harus dengan adil, harus dengan cara yang bijaksana. Jangan sampai ada kelompok yang dirugikan. Iki nggih, dados supaya benar-benar berlaku adil untuk mendamaikan kelompok yang sedang bermusuhan ini karena mereka sesama muslim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, dia menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga dalam mendamaikan ini benar-benar juru damai harus bersikap adil. Allah mencintai keadilan. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Maka kalau kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau kita memutuskan perkara, putuskan dengan adil. Adil itu tidak berat sebelah. Adil itu secara proporsional. Yang salah disalahkan, walaupun kerabat keluarga sendiri. Yang benar dibela, walaupun itu orang lain. Jadi harus bersikap adil. Seandainya tidak adil, maka akan membuahkan persoalan yang baru. Permusuhan itu akan berlanjut kalau sampai diputuskan secara tidak adil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, orang-orang beriman, ikhwatun, bersaudara. Sesama mukmin bersaudara, diikat persaudaraan dengan keimanan. Ada persaudaraan yang diikat dengan nasab, hubungan darah, pernikahan, tapi ada pula persaudaraan yang dihubungkan dengan keimanan. Kula jenengan sami-sami mukmin, kita bersaudara. Kita dengan rakyat Palestina bersaudara. Ya, sesama mukmin di belahan dunia manapun, mereka adalah saudara kita. Fa aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara saudara kalian. Jika terjadi permusuhan, perselisihan antar mukmin, maka perlu didamaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Jadi bertakwa kepada Allah ini kita berlaku benar, bertindak secara benar, ya, untuk menjalin persaudaraan, kerukunan sama muslim, saling menghormati, tolong menolong. Itu adalah wujud takwa kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nek kula jenengan praktek kados ngoten, semoga kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir, tema yang terakhir, ini larangan bagi kaum mukminin untuk mencela, menghina kepada mukmin yang lain. Larangan para perempuan untuk mencela, menghina kepada perempuan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, la yaskhor, janganlah memperolok-olok kaumun, suatu kaum, min kaumin, dari kaum. Jadi kita satu kelompok, satu kaum, dilarang memperolok-olok kaum kelompok yang lain. Organisasi Islam satu, dilarang memperolok-olok, menjelek-jelekan organisasi Islam yang lain. Meski ada perbedaan, wajib perbedaan untuk dihormati. Ya,
Jangan sampai ada anggapan kalau ajarannya tidak seperti yang kita lakukan, mereka dianggap sesat. Jangan sampai demikian. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi pada umatku, kata Rasulullah, itu adalah sebuah rahmat. Kita tidak boleh menganggap perbedaan itu sebagai unsur permusuhan dan kebencian. Ampun ngoten nggih. Asa ayyakunu, boleh jadi ayyakunu bahwa mereka adalah khairon minhum, lebih baik daripada mereka. Jadi orang yang mencela, yang menghina, yang mengolok-olok dengan yang diolok-olok, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Tapi sing jelas ngeten, orang yang memperolok-olok saat itu telah diketahui kejelekannya. Apa wujudnya? Mengolok-olok orang lain. Nah, ini sudah jelas dia jelek. Belum tentu yang diolok-olok ini memang orangnya itu punya kejelekan. Jadi ini bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Maka jangan sampai di masyarakat satu RT menganggap remeh enteng memperolok-olok RT yang lain. Jangan sampai tetangga satu memperolok-olok kepada yang lain. Ya, ini agar supaya tidak terjadi permusuhan, supaya di masyarakat dengan perbedaan yang ada itu tetap terjalin persatuan, saling menghormati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperkuat persaudaraan. Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya Allah itu tidak melihat fisik kita, tapi yang dilihat Allah adalah hati dan amal perbuatan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat warna kamu, bentuk fisikmu, wa amwalikum, juga tidak melihat jumlah harta benda yang kamu punya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hatimu, sejauh mana kebaikan hatimu, wa a'malikum, dan amal-amalmu, sejauh mana amal yang baik yang telah engkau lakukan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi jangan sampai kita mencela, menghina orang yang kurang sempurna fisiknya. Jangan sampai kita mencela, menghina orang yang miskin, tidak punya banyak harta. Karena ukuran, tolok ukur kebaikan seseorang bukan terletak kepada bentuk fisik, tidak terletak kepada jumlahnya harta yang dimiliki, tapi tolok ukur kebaikan seorang itu adalah hatinya yang mulia dan amalnya yang baik. Mula dengan sampun salah ya dalam menerapkan dalam kehidupan. Kadang-kadang nek ana wong miskin dibuli, dihinakan, dianggap remeh. Ya. Kadang-kadang ada orang yang napa menika cacat fisiknya pun demikian tidak dihargai, dicela, dihina. Jangan sampai demikian. Ya. Dan terkadang ada orang kaya senantiasa dimuliakan, dihormati. Ya. Orang yang penampilannya keren dihormati. Jangan demikian. Karena tolok ukur orang itu mulia maupun tidak bukan terletak pada fisiknya, hartanya, melainkan terletak pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Mula nggih karo sing fakir miskin, sing cacat mboten bagus ganteng cantik, tetap kita memuliakannya. Itulah akhlak yang baik. Wala nisaun min nisain, jangan pula wanita yang satu mencela menghina wanita yang lain. Kenapa setelah kelompok yang disebut wanita? Karena kebanyakan cela mencela itu antar kelompok, antar geng. Karena kebanyakan cela mencela itu antar wanita kepada wanita. Kalau laki-laki pada laki-laki agak jarang. Kalau wanita dengan wanita, karena terjadi persaingan, gengsi, ya, niku gampil timbulnya cela mencela. Ya, teman pengajian pakai perhiasan yang banyak dikomentari, paling utang, ngoten niku nggih sono mawon nggih. Ya. Ya, kadang masih akeh nggih imitasi, nggih ngoten niku nggih. Ngoten-ngoten niku mencela menghina nih gampil. Nek wong lanang mboten pati. Maka di sini kelompok dengan kelompok rawan terjadinya saling mencela. Wanita dengan wanita rawan terjadinya saling mencela. Itu jangan sampai terjadi. Asa ayyakuna, boleh jadi ya wanita yang dihina itu khairon, lebih baik minhunna, daripada mereka wanita yang menghina. Jadi yang dihina itu jane apik, malah sing jelas-jelas jelek itu yang menghina karena dia telah melakukan perilaku buruk. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Mencela diri sendiri nggak boleh. Ngoco ning ngarepe kaca ketok wajah penampilannya elek, ora kaya tanggane koncone utawa sing bintang film sing apik-apik kae. Nasib awak iki lahir dalam keadaan kaya ngene, ampun ngantos ngoten. Sebabnya napa? Gusti Allah niku mboten bedake sing cantik maupun yang biasa. Tidak membedakan yang bagus ganteng maupun yang biasa. Niku mboten dibedake. Gusti Allah mawon mboten bedake kok kula jenengan terus mencela diri sendiri. Ada orang-orang tertentu yang punya cacat fisik merasa minder, rendah diri, akhirnya tidak mau bergaul. Ada dari mereka yang frustasi, akhirnya bunuh diri. Jangan sampai itu terjadi. Karena Allah tidak memandang fisik, ya, yang seperti itu. Maka kita nggak boleh ya mencela diri kita sendiri. Asalkan kita tergolong orang-orang yang beriman, beramal soleh, kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanabazu bil alqab, dilarang pula kalian memanggil bil alqab dengan juga gelar yang buruk. Memanggil dengan lakop, julukan yang tidak baik itu larangan. Ya. Tapi kalau julukan yang baik, ya misalnya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu julukan yang dapat dipercaya. Ini baik, boleh. Tapi julukan itu merendahkan martabat, merendahkan harga dirinya, itu dilarang. Ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini ada pembahasan tajwid khusus nggih. Niki mboten diwaos bi'sal ismu nggih. Maosipun bi'salismu. Ini namanya bacaan nakel. Dipindah harokatnya yang kasroh ini, ya, ismu itu dihilangkan, ya, kemudian diganti harokat sebelumnya mati menjadi bisalismu, boten bisal ismu, boten. Niki nakel namanya nggih. Biasanya pun teng akhir
muskaf ini wonten keterangan, mangke panjenengan padosi. Ya, ini hanya terdapat satu kali dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Bisalismu seburuk-buruk nama, al-fusuku, fasik, jahat, ba'dal iman, sesudah keimanan. Misalnya memanggil kafir, memanggil murtad, mengambil fasik, nah itu enggak disukai. Tidak disukai, karena itu panggilan yang buruk. Ya. Maka panggillah orang lain dengan lakop yang baik. Karena panggilan itu besar pengaruhnya kepada seseorang. Mulane nek kula njenengan paring asma putra putrinipun, berilah nama yang baik. Nama itu ungkapan doa. Kalau panggilannya jelek, buruk, dia akan minder. Nek sekolah diabsen gurune, ngelek dewi sak kelas, panggilannya minder. Okay. Kadang dibully temannya, dihina temannya, terkadang bisa menjadi frustasi, akhirnya tidak mau sekolah. Gara-garanya sederhana, panggilan yang buruk. Maka berilah nama panggilan kepada anak kita, nama yang baik sebagai ungkapan harapan dan doa orang tua. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Waman, dan barang siapa lam yatub, tidak bertaubat, tetap memanggil dengan panggilan yang jelek, tetap menghina kelompok satu kepada yang lain, wanita satu kepada yang lain, orang gelem tobat, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu humudz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jangan sampai kita mendapat predikat dolim. Dolim itu lawannya adil. Dolim itu orang yang berbuat aniaya. Kalau adil, orang yang bijaksana. Maka jangan sampai kita melakukan penghinaan satu kepada yang lain. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita memberikan lakop julukan buruk kepada orang lain. Kalau itu pernah kita lakukan, segeralah bertobat, jangan diulang kembali. Nek kula panjenengan tobat, Allah itu maha penerima taubat, ya, dan Allah itu maha penyayang. Pasti taubat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek terus-menerus menghina orang, terus-menerus mencela diri, terus-menerus memanggil dengan panggilan buruk, maka tergolonglah orang-orang yang zalim. Kados pun cekap keteranganipun menawi wonten pertanyaan sanes wekdal dipun aturke, monggo kita waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u laka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bila anggen matur wonten kesalahan kekhilafan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.